Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab bagi kita kali ini adalah mengenai problematika remaja yang keempat, yaitu lingkungan yang tidak kondusif di sekitar anak-anak remaja. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, dalam bermasyarakat tentu manusia memerlukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita ini ada yang berdekatan dengan banyak tetangga, sehingga terbentuklah lingkungan yang di Indonesia disebut dengan rukun tetangga dan rukun warga, RT RW. Di sini kita akan melihat bahwasanya unit masyarakat terkecil ini sudah tentu hidup dalam suatu tatanan masyarakat, nilai-nilai kehidupan dan perilaku sosial, yang mana itu semua berpengaruh dalam pembentukan perilaku warganya. Karena unit masyarakat terkecil, selain keluarga, itu juga memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku remaja, maka jauh sebelumnya setiap orang tua perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Ya, ikhtaril jar qabla dar. Ya, nasihat para ulama mengatakan bahwasanya pilihlah tetanggamu sebelum kamu memilih rumah. Ya, di mana kamu akan tinggal, kamu cari ya situasi atau kondisi lingkungan sosial yang cocok. Jangan hanya sekadar beli rumah, tapi lingkungannya rusak. Nauzubillah min dzalik. Karena kondisi lingkungan itu turut memiliki andil mewariskan nilai-nilai yang kelak menjadi pegangan putra-putri kita. Maka itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya anak-anaknya dijauhkan dari lingkungan yang rusak. Ya. Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Dari perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Pada masa hidupnya, tempat yang didiami oleh Nabi Ibrahim adalah lembah Bakkah yang kita kenal saat ini dengan istilah Makkah. Tempat itu sejak hidup Nabi Ibrahim telah dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim menjadikan tempat ini sebagai kediaman anak-anaknya, supaya mereka tidak ikut sesat seperti para penyembah berhala yang berada di sana. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anaknya dijauhkan dari pengaruh masyarakat penyembah berhala. Sahabat yang dirahmati Allah, memang ada satu hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama,
Yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani, di mana Rasulullah SAW memperingatkan setiap orang tua, setiap anak, remaja atau pemuda, ya, berhati-hati dalam memilih calon pasangannya. Apa kata Rasulullah? Iyakum wa khadra'ud dimani. Qila ya Rasulullah, wa ma khadra'ud diman? Qala al-mar'atul hasna fil manbatis su. Jauhilah oleh kalian, ya, rumput hijau yang rusak. Khadra'ud diman. Apa itu ya Rasulullah? Istilah baru ini kami dengar, khadra'ud diman, rumput hijau yang rusak. Nabi menjawab, al-mar'atul hasna, itu wanita cantik. Fil manbatis su, nah, tapi tumbuh di lingkungan yang rusak. Walaupun sanad hadis ini lemah dinilai oleh ulama karena ada perawinya yang tercela, namun isi hadis itu bisa dijadikan pelajaran oleh kita semua. Apa maksudnya? Ya, lingkungan yang rusak pada umumnya itu akan berpengaruh negatif terhadap warganya. Memang ada orang-orang yang memiliki ketahanan dan ketangguhan sikap dan mental sehingga mereka tidak bisa diubah sikapnya oleh lingkungan yang rusak itu, ya, dan tidak terpengaruh sama sekali. Memang ada sebagian, tapi itu tidak bisa dijadikan generalisir. Pada umumnya, lingkungan yang rusak bisa membentuk dan mempengaruhi, ya, keluarga yang tadinya baik-baik. Ya. Kalau tidak ada ketahanan mental tidak ada ketahanan mental spiritual dari seluruh warganya. Ya, keluarga yang dikelilingi oleh, ya, lingkungan atau komplek prostitusi misalnya. Awalnya mungkin biasa. Ya, ada tempat penyewaan wanita, ya, pelacur. Lalu kemudian masyarakat di situ bersikap apatis, masa bodoh, acuh, ya, membiarkan. Lalu lama-kelamaan tempat itu menyebarlah, ya, dipengaruhi oleh cukong, dipengaruhi oleh bandar, ya, dibagi-bagikan uang, dibagikan bantuan sembako secara rutin, ya, sehingga di tempat itu tumbuhlah lokalisasi pelacuran misalnya. Lama-kelamaan sikap keluarga yang ada di tempat itu, masyarakat yang ada di situ akhirnya bersikap permisif. Yang penting bisa hidup, yang penting bisa makan, yang penting bisa dapat pekerjaan, dan lokalisasi pelacuran itu atau perjudian bahkan itu bisa membantu meningkatkan taraf ekonomi. Nauzubillah min zalik. Nah, itulah rusaknya. Ya, tapi kalaupun ada yang bisa bertahan, tetap bisa menjaga akidahnya, menjaga imannya di lingkungan yang rusak semacam itu. Berapa jumlah orang-orang yang berkualitas, ya, memiliki ketahanan spiritual semacam itu. Disinilah kita bicara kualitas mayoritas warga masyarakat dan bukan orang-orang dengan kualitas khusus. Nah, yang jadi problem adalah, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, dari mana orang memulai langkah apabila selama ini ia tinggal di lingkungan yang rusak? Apakah semua warga yang ada di lingkungan rusak itu serentak meninggalkan tempat tinggalnya, atau hanya 1-2 keluarga yang sadar akan kerusakan meninggalkan lingkungannya untuk pindah ke tempat lain yang lebih baik? Ya. Dapatkah keluarga di lingkungan semacam itu membentengi putra-putrinya dari kerusakan? Ya. Kerusakan akhlak dengan melarang mereka keluar dari rumah kecuali hanya untuk sekolah atau keperluan-keperluan penting lainnya? Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi, ya, jangka pendek. Tapi disinilah kita harus berpikir jauh. Bagaimana kerugian itu akan menimpa diri dan keluarganya kemudian hari. Ya. Pada saat remaja terjun dalam kancah pergaulan yang rusak, maka dia otomatis telah enggan melakukan ajaran agama atau bahkan menjauhi agama itu sendiri. Maka kendala remaja untuk beragama, ya, itu bisa berangkat dari pengaruh lingkungan yang rusak tadi itu.
Maka itulah orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas sikap anak-anak remajanya yang menjauhkan diri dari agama. Tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menolong anaknya agar mereka tetap taat kepada ajaran agama, agar mereka tidak alergi dan tidak menjauhi agama adalah memilih lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi tumbuh kembang dan suburnya jiwa keagamaan pada remaja-remaja kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.